Sekarang kalau masuknya saja menjadi polisi, tidak dengan cara yang diridhoi Allah, masuknya nyogok. Bukan hanya di kepolisian, di kedokteran juga sama. Di tempat-tempat yang jadi pegawai negeri juga sama. Kira-kira kalau awal dia melangkahkan kaki untuk menjadi abdi negara dengan berkhianat kepada negara, mungkinkah dia menjaga amanah? Alhamdulillah kini makin banyak polisi yang mengenal dakwah salaf, dakwah yang murni, ibadah yang sesuai tuntunan Nabi, bukan sesuai hawa nafsu belaka. Makin banyak sekarang kita lihat Ustadz manhaj salaf yang diundang oleh pemerintahan, terutama kepolisian. Ini menunjukkan bahwa manhaj salaf ini bisa diterima di negara ini. Ya meskipun banyak pecinta amalan yang tidak sesuai ajaran Nabi, seperti tahlilan, maulid dan lain-lain, namun dakwah salaf bisa berdiri bahkan didukung pemerintah merupakan sebuah anugerah yang patut disyukuri. Jadi, buat kelompok yang suka mencaci maki salafi, benci sama salafi, coba deh cuci muka dulu. Orang yang kalian bilang salafi wahabi, itu hanya mengamalkan amalan yang murni sesuai tuntunan Nabi. Lantas mereka tidak mengamalkan amalan yang tidak diajarkan Nabi, seperti yang kalian amalkan. Itu bukan karena mereka tidak mau, melainkan mereka tidak berani, sebab mereka tidak punya dasarnya. Mereka itu tidak berani mengamalkan amalan yang mereka tidak tahu dasar sohihnya. Sebab di dalam ibadah itu bukan apa kata hawa nafsu, bukan yang penting baik menurut diri sendiri, melainkan perkara ibadah adalah apa yang dimau Allah Azza wa Jalla dan apa yang diajarkan Nabi SAW. Amalan ibadah yang meski itu baik, jika dilakukan pada waktu yang tidak tepat, kemudian dengan cara yang salah, maka tetap menjadi salah. Intinya, salafi itu tidak keras, tidak anarkis, tidak juga suka mengkafirkan orang, seperti yang dipersepsikan ahlul bid'ah. Makanya fakta berbicara bahwa salafi dapat diterima pemerintah, bahkan kepolisian. Berikut ini cuplikan dakwah Ustadz Salafi di kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ana baru sekarang dapat jawaban salam yang semangat kayak gini ya, padahal ini waktunya orang ngantuk sekarang ini. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah katakan, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk satu tujuan, yaitu mengabdi kepada aku, beribadah kepada aku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku tidak minta dari mereka rizki. Allah tidak menuntut kita bekerja dari pagi sampai siang untuk menghasilkan harta kemudian diberikan kepada Allah. Allah nggak butuh, dan Allah tidak butuh mati. Sejatinya yang ngasih rizki itu Allah, yang menyebabkan kita bisa berjalan di muka bumi ini, yang membuat jantung kita bisa berdetak, memompa darah ke seluruh tubuh, itu Allah yang bikin. Yang menyebabkan anak-anak kita bisa lahir selamat, menghirup udara segar, itu Allah yang bikin. Dan semua yang ada di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang nanggung rezekinya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu Maha pemberi rezeki dan Dia Maha kuat dan perkasa. Seperti apa kekuatan yang kita miliki? Allah jamaah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sekali, walaupun Bapak polisi. Kira-kira kalau ada seorang jenderal di kepolisian sakit gigi, minta tolong sama siapa? Datang ke dokter gigi, dokternya kurus, minta tolong sama dia. Ini menandakan kalau kita lemah. Kalau Allah berikan kepada seseorang kanker, wallahi dia keliling dunia untuk mencari penyembuh kanker tersebut, padahal hanya Allah yang bisa menyembuh. Maka ingatlah bahwa keberadaan kita di muka bumi ini untuk satu tujuan, itu mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dimanapun kita berada, mau jadi polisi, mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi bupati, gubernur, tetap ini harus ada pada diri kita. Kalau menjadi seorang polisi, akan datang satu masa pensiun. Akan datang satu masa, mau tidak mau. Yang awalnya dihormatin orang, turun dari mobil mungkin dibukakan pintunya, ingat akan ada satu masa orang tidak menoleh lagi kepada. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang akan menginjak tubuhmu. Ketika ajal datang menjemput dia, itu digotong, dimasukkan ke tanah. Anak buah mungkin yang selama ini menghargai, dia turun untuk menginjak-injak agar tidak ada satupun rongga udara buat dia di jalan. Sadarlah jemaah, kalau kita adalah abdinya Allah. Sekarang gimana Ustaz? Kita jadi abdinya Allah dan jadi abdi negara. Antum bergabung dengan kepolisian, yang mana menjadi polisi itu harus siap ditempatkan di mana saja. Ini yang baru-baru ini baru lulus, Masya Allah. Oh masih dititipkan, mau dititipkan di tengah hutan.
Siap, bayangkan. Betul, siap mereka. Mereka dididik untuk siap. Tapi kalau azan dikumandangkan, siap nggak ke masjid? Masya Allah. Nih, mereka memang dididik untuk siap melakukan apa saja apabila ada tugas dari atas. Bagaimana kalau yang memberikan tugas itu pencipta langit dan bumi? Bagaimana apabila yang memberikan tugas itu adalah yang memberikan rizki kepada ikan-ikan di lautan, yang membuat burung terbang dan tidak jatuh? Allah. Apabila kesiapan itu ada pada diri mereka untuk masalah duniawi, seharusnya untuk urusan akhirat mereka siap. Kebanyakan kita kalau sudah perintah agama nih, perintahnya Allah dan Rasulnya, ini perintah, apa yang ditanyakan? Maaf, ini sunnah apa wajib? Antum kalau disuruh oleh atasan, pernah tanya sunnah atau wajib? Ada nggak tanya, Afwan, Pak Kapolres, ini sunnah apa wajib? Nggak, digampang sama Kapolres. Kenapa beraninya hanya kepada manusia, tapi sama Allah kadang-kala dia tak kalah. Ini modal utama. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, Anda yakin jemaah, kalau Bapak polisi, umat Islam di Indonesia itu menjalankan agamanya dengan benar, aman NKRI ini. Karena yang merusak NKRI sendiri itu ya kita sendiri sih. Yang membuat negeri kita ini terus utang, banyak yang korupsi. Yang koruptor siapa? Ya Muslim juga. Di penjara Majalengka ini, persentase yang di penjara Muslim lebih banyak apa enggak? Rata-rata Muslim. Karena mereka tidak menjalankan agamanya dengan benar. Ketika mereka beragama dengan benar, insya Allah polisi bisa tidur di rumah, menikmati. Kenapa? Alhamdulillah mereka sudah takut sama Allah Ustaz. Tapi memang kata Umar bin Khattab, Innallaha yaza' bisultan ma la yaza' bil Qur'an. Allah tuh bisa ngatur seseorang jadi takut dengan kekuatan penguasa apa yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran. Kalau saya datang ke orang lagi main judi, saya bacakan jamaah, Allah berfirman, Innamal khamru wal maisir. Kira-kira sama mereka sambil ngocok dilihat, ya Pak Ustaz, makasih nasihatnya, jazakallah khair. Coba kalau satu pakai seragam gini datang, kabur mereka semua. Itu memang kekuatan penguasa. Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya yang beriman di akhir surah Al-Baqarah. Yang akhir surah Al-Baqarah dianjurkan dibaca sebelum tidur. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na? Tadi disebutkan siap. Mau disuruh kemanapun siap. Apalagi kalau yang nyuruh itu yang bisa menentukan kehidupan dia, maka dia akan semakin taat. Jamaah rahimahumullah. Cuma Anda dengar sesuatu yang buruk tentang kepolisian, tapi sebenarnya itu oknum. Hanya masyarakat yang kemudian menjadikan itu umum, dan itu tidak benar. Sekarang kalau masuknya saja menjadi polisi tidak dengan cara yang diridhoi Allah, masuknya nyogok. Bukan hanya di kepolisian, di kedokteran juga sama. Di tempat-tempat lain jadi pegawai negeri juga sama. Kira-kira kalau awal dia melangkahkan kaki untuk menjadi abdi negara dengan berkhianat kepada negara, mungkinkah dia menjaga amanat? Tak mungkin. Dari awal dia sudah tidak benar. Bisa dibayangin kenapa banyak bupati yang akhir hidupnya di penjara KPK, gubernur akhir hidupnya di penjara KPK, anggota DPR hidupnya di penjara KPK. Kenapa? Awal langkah dia untuk mengemban amanah itu sudah tidak diridhoi Allah. Berarti niatnya sudah tidak benar. Menjadi polisi itu resikonya besar. Maka niatkan menjadi hamba Allah di jajaran kepolisian. Tunjukkan kalau Anda muslim. Jangan sampai polisi muslim mencoreng nama Islam itu sendiri, mengatakan mosok kayak ini di orang Islam. Gara-gara seorang yang beragama muslim, beragama Islam, tapi tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Gimana nih? Masihkah kalian bilang Salafi Wahabi sesat? Kalau sesat, kenapa terus diundang polisi? Justru yang terbukti merusak NKRI dan bisa menyesatkan umat itu ialah organisasi yang ceramah suka teriak-teriak dan sudah dibubarkan pemerintah karena suka demo di Monas itu tuh.